Ya, seseorang itu harus menjadi kepribadian. Kalau memenuhi 3 persyaratan pribadi unggul QS, nah ini dianggap pribadi unggul seorang santri Qalbun Salim. Yang pertama kriterianya dia pertama ahsanu taqwim. Yang kedua ahsanu amal. Yang ketiga ahsanu qaulan. Laqad kana lakum dalam Al-Qur'an ahsanu taqwim itu dalam surah apa? At-Tin. Apa surah At-Tin? Bunyinya ayo. Ahsanu taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Ahsanu taqwim. Makanya Allah ciptakan kita sebaik-baiknya bentuk, kita jaga sebaik-baiknya. Jaga dengan apa? Dengan makanan, dengan olahraga, dengan istirahat, dengan kepribadian yang unggul, dengan ilmu tentunya ya. Jadi ahsanu taqwim itu. Jangan sampai seorang santri Qalbun Salim itu bau, nggak pernah mandi, nggak sikat gigi, apalagi ditambah dengan minyak wangi, ditambah dengan ini. Tapi setiap hari bau sekarang. Ini apa nih? Siwak. Ternyata luar biasa mengamalkan sunnah itu gigi lebih bersih, lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan dengan odol biasa. Nah itu. Jadi ahsani taqwim itu artinya sebaik-baik Allah ciptakan dia sebaik-baik bentuk. Berbeda dengan binatang, berbeda dengan hewan kan. Ya. Sejelek-jeleknya manusia ketika dibawa ke Ragunan, Taman Safari, itu kita itu ya, paling ganteng masih, paling cantik. Ahsani taqwim. Kita jaga Allah ciptakan ahsani taqwim ini dengan apa? Dengan apa yang dihukum Rasulullah SAW. Tidur tidak terlalu malam, bangun harus lebih malam. Rasulullah itu tidak tidur larut malam sampai jam 11, jam 12, apalagi jam 1, nggak pernah. Beliau kecuali ada yang terdesak, sesuatu yang sangat dibutuhkan ya dalam rapat misalnya, beliau selalu tidur, habis sisa tuh tidur. Kalau kita kan kadang-kadang, nah ada almarhum Ustaz Ali beliau berdakwah tidak menerima jadwal malam. Kenapa? Karena kalau udah jadwal malam itu bangun agak terlambat, berat untuk bangun malam. Nah, jadi merasakan begitu. Ya kalau kita dakwah apalagi sampai jam 1 malam untuk bangun malam itu susah. Nah seperti antum nih yang kuliah ini, fisik ini ada haknya untuk istirahat. Ya habis ngaji paling lama lah jam 10 malam itu sudah tidur, nanti bangun jam berapa? Jam 3, jam 2 atau setengah 4 paling lambat. Paling lambatnya saya Qalbun Salim jam 4. Kalau sudah subuh udah azan, nah itu bukan lambat namanya, udah kesiangan. Kapan tahajudnya? Ya kan ya. Nah ahsanut taqwim ini kita jaga dengan tidur lalu jangan terus malam. Bangun harus lebih gelap lagi. Kita mandi itu sehat. Mandi pagi itu sehat. Mandi jam 2 jam 3 itu sehat. Oh, sehat luar biasa. Ya kan? Tadi saya tak gitu, umurnya udah 63 tahun tapi gagah kan sehat basah. 63 tahun udah seperti itu. Masih fresh gitu ya. Kadang-kadang kita umur anak muda 20 tahun udah loyo gitu. Nah, gimana bisa meraih yang kita inginkan, cita-citakan? Ahsani taqwim kita jaga. Ya, sehat. Dengan apa? Istirahat teratur. Yang kedua, olahraga. Olahraga itu penting. Makanya jangan sampai olahraga ya. Walaupun di sini tidak punya fasilitas olahraga, ada memang keterbatasan ya yang kita miliki, kesempatan tempat dan sebagainya. Tapi kan banyak. Kita kan olahraga itu nggak harus yang mewah. Jalan kaki aja kita keliling itu. Mulai dari Bukit Sawangan Indah terus ke jalan aja tuh bisa berapa kilo tuh tawaf. Sebelum haji, habis itu haji dulu jalan. Sebelum haji setelah jaga. Nah kemarin alhamdulillah dari Ahad tuh mencoba tuh karena nggak ada jadwal, ajak istri, alhamdulillah jalan.
BSD kemana-mana tuh ke taman, jalan kaki aja, sehat. Kadang-kadang kita tuh nggak sehat karena kurang olahraga. Sudah pulang olahraga, ya lalu tidak pernah jalan, motor lagi, ya bikin kurang sehat tuh. Makanya sekarang udah mulai kata ahli kesehatan, minimal itu kita harus jalan kaki 30 menit sehari, itu sehat minimal. Lebih dari itu bagus, kurang dari itu nggak sehat, badan nggak sehat. Kan? Tapi aneh ini aja Faza ini kan padahal gurunya kiainya kalau pengen atlet, guru atletis tuh. Haji Muslim Farid, badminton, tenis meja, coba kalahin dia, ya hebat banget main, ya karena olahraganya penting. Jadi artinya fasilitas olahraga itu nggak harus lewat, kita jalan kaki aja udah cukup olahraga, ya kan minimal seminggu sekali lah jalan kaki misalnya atau lari, ya. Sepeda. Lalu apalagi yang ketiga, makanan bergizi, halal bergizi. Makanan bergizi itu nggak harus mewah, ya kan? Jangan sering makan yang instan, mie instan. Kurangi seminggu sekali boleh. Sebab sekarang ada anak umur 10 tahun cuci darah, anak 15 tahun cuci darah, gagal ginjal, karena jarang minum air putih, sering minum yang instan gitu kan ya kan, minum yang macam-macam dari instan, yang gula-gula, kemudian makan Indomie setiap hari, wah itu nggak bagus. Coba makan yang bergizi. Caranya ya kita nggak harus mewah, bisa belanja ke tukang sayur sedikit, atau kita kalau ya uang kita kan sedikit ya cari yang sederhana yang buat kita 4 sehat itu ada. Apa? Tempe, tahu, nasi, lauk ya, nasi, lauk, apalagi sayuran. Itu kan 4 sehat kan. 5 sempurna susu. Nah itu habis tadi minum susu itu karena penting, susu buruan. Ya, susu buruan misalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi aksan takwik ini dengan cara apa? Cara istirahat teratur, olahraga, makanan bergizi. Iya. Nah, dulu kan Nabi sudah jelasin ya, tidur yang bukan haram makruh, tidur yang ya tinggalkan nih, jangan tidur di waktu apa? Jangan tidur di waktu pertama ba'da subuh. Nah, ini penyakit nih. Kalau habis subuh tidur penyakit. Kalau orang kampung rezeki dipatok ayam, jangan tidur habis subuh. Usahakan minimal baca Al-Quran. Ya kan? Makanya kan Nabi menggerakkan, kenapa kan Nabi wajibkan kamu ikut besok nih Selasa di Masjidul Jihad, ya. Subuh di Masjidul Jihad. Bawa Al-Quran, bawa tafsir atau download, ya, tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Hari Rabu di Masjid At-Taubah samping sini. Ya. Waktu Rabu kemarin itu berlimpah nasi uduk, nasi goreng. Yang datang cuma 3 orang. Lagi banyak, yang konsumsinya sedikit. Tapi insya Allah Sabtu nih, Jumat libur di Arido karena kita fokus hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu ada tasyakuran khitanan cucu dari Bang Komar. Nah itu subuh keliling dari Azikro. Jadi ada 4 Ustadz Mardani, Kiai Haji Mardani Ismail, Kiai Haji Musli Hadis, Kiai Said Kulit dan Habis sendiri. 4 kiai ceramah, kita dengerin aja, kita simak aja sampai suruh. Kita sarapan pagi, mantep. Di mana? Jauh dari sini, ke Bandung atau Surabaya. Mau Arido dekat rumah Abi. Musola Arido. Kan tadi gue bilang biasanya di Jumat besok diliburin karena fokus di hari Sabtu. Habis hari Sabtu baru Ahad kita zikir di sini kan, ada zikir. Nah, ini hindari tidur pada subuh yang kedua. Ba'da apa? Ba'da asar. Jangan tidur pada asar, ini juga nggak bagus. Dan juga nggak sehat, secara kesehatan nggak bagus. Otak juga membeku. Jadi akhirnya belajar itu, ilmu itu susah diperoleh karena tidur habis asar. Yang ketiga, ba'da maghrib. Ini juga hindarkan tidur pada maghrib nih. Apa ini? Subuh, asar, pada maghrib jangan. Walaupun capek, aku dulu kemarin capek tuh ini kita masak sama Maul.
alhamdulillah fresh ya. Jadi kalau ahli pijit boleh berlomba-lomba siapa yang bisa pijit Abi. Baru mau doang nih mau. Ya, sama Yusuf ahli bekam. Pijit dan bekam Mas. Yang berkah. Nah gitu. Gak boleh diterima ini kecuali terpaksa. Bukan gak boleh haram ya. Karena ini kesehatan terganggu, IQ juga terganggu, ya, dan rezeki juga terganggu. Nah, kapan tidur yang terbaik? Tidur yang terbaik ya ba'da isya sama sebelum atau sesudah zuhur, ya kan? Ba'da isya atau sesudah. Nah ini pokoknya jangan tidur ini aja, jangan tidur. Nah, ahsanut taqwim kita jaga. Allah berikan sebaik-baiknya bentuk dengan istirahat, olahraga, makanan bergizi, lalu ibadah tentunya otomatis ya. Oleh ibadah itu otomatis. Ibadah, zikir, ya kan? Macam-macam lah ya. Ibadah, zikir, sholat. Kenapa ada 7 sunnah Nabi ini sehat ini? Sholat tahajud sehat, sholat duha sehat, sholat berjamaah di masjid sunnah. Lalu yang kedua, pribadi itu ahsanu amalah, amal yang terbaik dalam surah Al-Mulk yang ayat kedua. Surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Pribadi yang unggul adalah bagaimana bisa mempersembahkan ahsan amala. Ahsan amala terbaik, bukan hasan. Hasan itu baik. Ahsan itu terbaik amalnya. Kalau dia belajar terbaik. Kalau dia menuntut ilmu terbaik, kalau dia sholat tahajud terbaik, kalau dalam apapun dia terbaik, menjadi MC, menjadi apa, menjadi apapun. Tapi itu apa namanya? Kalau lihat di sini ada yang sedikit aja yang kurang, ada sampah belum dibuang, habis langsung. Ada apa namanya? Lampu dimatiin, ada sampah, habis langsung bawa ambil sapu langsung. Jadi nggak usah disuruh hal-hal seperti itu. Kita mempersembahkan amal terbaik. Ahsanu amal, baik amal dalam ibadah keseharian 7 sunnah Nabi misalnya, atau ahsanu amal apalagi tadi kan dalam hadis arba'in tadi, ya kan, memberikan yang terbaik, ya. Maka kalau kita biasa memberikan terbaik, Allah memberikan juga yang terbaik. Istilahnya begini ya, kalau kita melaksanakan ibadah terbaik, maka Allah akan memberikan apa? Kehidupan terbaik, ya kan? Rezeki terbaik, apalagi, ya kan? Jodoh nanti kan, kalau kamu kan jodoh terbaik, apalagi kalau kuliah nilai yang terbaik, komlot, kan komlot kan ya? Ada setelah komlot minimal 3,9 gitu IPK-nya, apalagi sampai 4, wah ini udah komlot kan? Pokoknya kalau kita melaksanakan ibadah terbaik dengan sendirinya, kehidupan terbaik, rezeki terbaik, jodoh terbaik, nilai terbaik, wafat terbaik, ya kan, apa lagi? Ya kan? Nanti apa lagi? Surga yang terbaik. Apa surga terbaik? Firdaus. Di sini ahsanu amalah namanya. Ahsanu amalah. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, pribadi unggul itu adalah ahsanu qaulan, ucapannya terbaik, ngomongnya terbaik. Apa ngomong yang terbaik? Apa ngomong yang terbaik? Ya, bermanfaat, zikir, dakwah, ya kan? Zikir, dakwah, bermanfaat. Dalam Al-Quran itu ada namanya qaulan layyina, qaulan layyina, layyina, qaulan syadida, qaulan baligha. Ini banyak nih. Baligha. Qaulan layyina, qaulan syadida, qaulan baligha. Ini asal qaulan. Ngomongnya adalah layyina, yang memberikan kemudahan. Ucapannya syadida, ketegasan, kesantunan, kebaikan. Ya, qaulan baligha. Ya, baligha itu sampai, tapi terbaik. Inilah pribadi unggul. Nah, pribadi unggul ini harus kita terjemahkan pribadi ya, santri qalbun salim.
Pribadi satu qabul salim adalah pribadi yang ahsan takwim, ahsan amalah, dan ahsanu qawla. Insya masuk ke kitab Talim halaman 34. Wa ansada Syekh bin Islam Burhanuddin wa fil jalil qabla al-mauti maut li ahli wa adzabuhum qabla al-qubur kuburun. Orang bodoh sebelum mati dia. Orang bodoh belum mati udah dianggap mati. Masuk bodoh di sini bukan orang nggak mau ngaji. Dia mau ngaji, dia tidak mau ngaji, dia tidak mau menuntut ilmu, itu orang bodoh. Alhamdulillah antum bukan orang bodoh, nggak ada yang bodoh di sini. Pokoknya kalau orang sudah kuliah, orang udah pesantren, orang udah menuntut ilmu, berarti bukan bodoh. Orang bodoh itu artinya orang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau ngaji, itu orang bodoh. Belum mati dianggap mati. Fa'ad sabuhum qabla kubri kuburun. Jasad mereka sebelum dikubur udah jadi kuburan. Orang bodoh itu jasadnya belum dikubur udah jadi kuburan. Artinya nggak ada manfaatnya. Orang bodoh nggak ada manfaatnya, menyusahkan doang kan? Ya, itu ada provokator, tukang kompor, ya kan? Pemabuk, pezina, nah itu. Wa inna mru'an lam yahya ini mayyitun. Sesungguhnya seorang tidak hidup, ya ilmunya itu mati. Wa yasalhinan nusurun, dan tidak baginya ketika dibangkitkan itu bangkit. Artinya adalah seseorang itu kalau dia tidak punya ilmu maka disebut mayyit, dan ketika dibangkitkan dia sulit bangkit. Kenapa? Karena dia bodoh. Ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mauti. Orang yang punya ilmu hidup selama-lamanya sampai setelah matinya hidup. Maksudnya adalah ada istilah itu kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau gajah mati meninggalkan tadi, manusia mati meninggalkan nama. Imam Syafi'i masih hidup, namanya. Imam Maliki masih hidup, namanya. Imam Ghazali masih hidup, namanya. Pengarang kitab ini hidup, Al-Zarnuji namanya. Walaupun sudah meninggal wafat, udah lama wafatnya kan, tahun berapa ini Hijriah kan? Lama sekali meninggal ya kan? Ya kan, Al-Imam Syatibi masih hidup walaupun sudah wafat, namanya tetap disebut, ya kan? Wafatnya usianya masih muda, ya 40 tahun, ya kan? Belum sampai 50. Allah Akbar. Ya, artinya namanya hidup walaupun sudah mati. Al-Marhum Jenik aja, Al-Marhum Buya Hamka udah wafat tapi namanya masih hidup. Kenapa begitu? Karena dia punya ilmu. Ya, wa ausalu kata surah romimun. Masya Allah. Ya, sampai seperti itu. Beda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu mati walaupun dia berjalan di atas tanah. Ya kan ya? Jazudu mil ahya wa huwa adimun. Dia menyangka dia hidup padahal dia tidak hidup. Wa qala al-akhar hayatul qabl ilmun faktanimu. Hati itu hidup karena ilmu, maka carilah. Hati ini bisa hidup karena ilmu, maka carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Wa mautul qalbi jahlun. Matinya hati karena bodoh. Fastanimu, jauhlah kebodohan. Ya, sebagaimana disampaikan Ustaz Sayyidina Islam Burhanuddin rahimahullah taala, ijil ilmu ala rutbatil fil maratib wa min duni izzi ula fil maraqib. Karena ilmu itu Allah angkat derajat seseorang. Orang tidak punya ilmu, derajatnya bukan karena apa? Karena ilmu, tapi karena orang yang mengatakan dia tinggi derajatnya. Bisa karena politik dia, tapi akhirnya direndahkan oleh Allah. Nah itulah kita pentingnya terus menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Sampai kapan? Minal lahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke kubu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada ya? Nggak ada? Ya.